Air mata mengalir deras di wajah Sinta saat ayahnya memukul pintu kamarnya dengan keras, berteriak bahwa dia bukan lagi bagian dari keluarga ini. "Kau sudah mati bagi kami," katanya, suara penuh amarah yang menusuk hati Sinta seperti pisau. Malam itu, di rumah keluarga Konserati di Jakarta, Sinta dikeluarkan dari rumah, tasnya dilempar ke jalan, dan pintu dikunci selamanya, meninggalkannya sendirian di tengah hujan deras yang seolah ikut menangisi nasibnya. Sinta berlari di bawah guyuran hujan, pikirannya berputar-putar antara rasa sakit dan kemarahan. Mengapa harus seperti ini? Hanya karena dia mencintai seorang wanita. Rina, gadis yang membuat hatinya berdegup kencang sejak pertama kali bertemu di kampus Universitas Indonesia. Mereka bertemu di kelas sastra, di mana Rina dengan percaya diri membahas puisi-puisi tentang cinta terlarang. Mata mereka bertemu, dan sejak itu, dunia Sinta berubah. Tapi sekarang, setelah ayahnya menemukan pesan-pesan mesra di ponselnya, semuanya hancur. "Aku bukan monster," gumam Sinta dalam hati, "aku hanya manusia yang mencintai." Tubuhnya basah kuyup, tapi yang lebih basah adalah jiwanya, terendam dalam rasa malu dan penolakan yang dalam. Sampai di apartemen kecil Rina di pinggiran kota, Sinta mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Rina membuka pintu, wajahnya pucat melihat kondisi Sinta. "Ya Tuhan, Sinta, apa yang terjadi?" tanya Rina, langsung memeluknya meski baju basah. Sinta menceritakan semuanya, suaranya pecah-pecah, "Mereka tahu tentang kita. Ayahku. Dia bilang aku sudah mati." Rina menarik napas dalam, matanya berkaca-kaca. "Kita akan lewati ini bersama," katanya, tapi di dalam hati Rina, ada keraguan yang mulai muncul. Rina berasal dari keluarga yang lebih liberal, tapi dia tahu betapa kuatnya tekanan masyarakat Indonesia terhadap hubungan seperti mereka. "Apa kita bisa bertahan?" pikir Rina, sementara dia mengeringkan rambut Sinta. Malam itu mereka berbaring berdampingan, tapi tidur tak datang mudah. Sinta memikirkan ibunya yang diam saja saat ayahnya mengusirnya. "Mengapa ibu tak membelaku? Apakah aku benar-benar tak layak dicintai?" Pagi harinya, Sinta bangun dengan kepala berat. Rina sudah menyiapkan sarapan, tapi suasana tegang. "Kau harus hubungi keluargamu lagi," saran Rina. Sinta menggeleng, "Buat apa? Mereka sudah memutuskan." Tapi di dalam, Sinta merasa hancur. Dia ingat masa kecilnya, saat ayahnya mengajarinya bersepeda, ibunya menyanyikan lagu pengantar tidur. Semua itu hilang karena orientasi seksualnya. "Aku tak memilih ini," batin Sinta, "tapi mengapa rasanya seperti kutukan?" Rina memegang tangannya, "Kita punya satu sama lain." Tapi Sinta tahu, ini baru awal. Di luar sana, teman-teman kampus mulai bergosip, dan pekerjaan paruh waktunya sebagai tutor mungkin terancam jika rahasia ini bocor. Beberapa hari kemudian, Sinta mencoba melanjutkan hidup. Dia tinggal sementara di apartemen Rina, mencari pekerjaan baru. Tapi setiap malam, mimpi buruk datang. Ayahnya menatapnya dengan kebencian, ibunya menangis diam-diam. "Apa salahku?" tanya Sinta pada dirinya sendiri, berulang-ulang. Rina berusaha menghibur, tapi dia sendiri mulai merasakan beban. Keluarganya tahu tentang orientasinya, tapi mereka tak pernah sepenuhnya menerima. Jika keluarga Sinta begitu kejam, bagaimana dengan masyarakat, pikir Rina. Suatu sore, saat mereka berjalan di taman, seorang teman lama Sinta melihat mereka bergandengan. Matanya melebar, lalu berpaling. Sinta merasa seperti ditampar, lihat, bahkan teman-teman menjauh. Rina menariknya lebih dekat, tapi di hati, keretakan mulai terbentuk. Konflik semakin dalam saat Sinta mendapat pesan dari adiknya, Mira. "Kak, ayah sakit. Ibu bilang jangan pulang." Sinta terpaku, hati teriris. "Sakit? Karena aku," gumamnya. Dia ingin pulang, tapi takut.
Rina mendorongnya, pergi saja, Sinta. Ini keluargamu. Tapi Sinta ragu, mereka tak mau aku. Di dalam perang batinnya sengit, antara cinta keluarga dan cinta sejati. Akhirnya, dia memutuskan tak pulang, tapi rasa bersalah menyiksa. Aku egois, pikirnya, tapi mereka yang memulai. Rina melihat perubahan Sinta, semakin pendiam, semakin jauh. Jangan biarkan ini merusak kita, kata Rina, tapi Sinta hanya mengangguk, pikirannya penuh badai. Minggu-minggu berlalu, Sinta mulai mencari dukungan dari komunitas LGB di Jakarta. Dia bergabung dengan grup online, bertemu orang-orang yang punya cerita serupa. Kau tak sendirian, kata seorang anggota. Tapi setiap cerita itu mengingatkannya pada lukanya sendiri. Rina ikut, tapi dia merasa cemburu, apa Sinta butuh orang lain selain aku? Pikiran itu mulai menggerogoti. Suatu malam, mereka bertengkar. Kau tak paham betapa sakitnya ditinggalkan keluarga, bentak Sinta. Rina balas, aku paham, tapi kau makin menjauh dariku. Air mata mengalir, tapi mereka berdamai. Namun, benih keraguan sudah tertanam. Sinta mulai bekerja di kai kecil, mencoba bangkit. Tapi di sana, dia mendengar bisik-bisik pelanggan tentang gadis seperti itu. Rasa takut kembali. Apa aku harus sembunyikan diri selamanya, batinnya. Rina, yang bekerja sebagai desainer grafis, mulai mendapat tekanan dari rekan kerja yang curiga. Pacarmu cewek. Gila ya, kata seorang. Rina diam, tapi hati terluka. Ini harga yang harus dibayar, pikirnya, tapi semakin hari, semakin berat. Hubungan mereka yang dulu penuh gairah, kini diwarnai ketegangan. Sinta merasa bersalah, aku menyeret Rina ke dalam ini. Tapi dia tak bisa mundur. Akhirnya kabar buruk datang, ayah Sinta masuk rumah sakit. Mira menelepon diam-diam, Kak, ayah kritis. Ibu menangis terus. Sinta terdiam, hati bergejolak. Aku harus pulang, katanya pada Rina. Rina mengangguk, aku ikut. Tapi di dalam, Sinta takut ini akan jadi akhir dari segalanya. Perjalanan pulang penuh gejolak batin, apa mereka akan terima aku? Atau ini jebakan? Rina memegang tangannya, tapi Sinta merasa sendirian di lautan emosi. Sampai di rumah sakit di Jakarta, Sinta ragu melangkah masuk. Rina menunggu di luar, aku di sini jika kau butuh. Sinta mengangguk, tapi hatinya berdegup kencang. Di ruang tunggu, ibunya duduk sendirian, wajah pucat dan mata bengkak. Ibu, panggil Sinta pelan. Ibu menoleh, matanya melebar, lalu air mata mengalir. Sinta, kau datang. Mereka berpelukan, tapi pelukan itu penuh ketegangan. Ayah bagaimana? Tanya Sinta. Ibu menggeleng, dokter bilang serangan jantung. Mungkin karena stres. Sinta merasa tusukan di dada karena aku. Ibu diam, tapi mata itu mengatakan ya. Makan ibu, nak. Ayah memaksa kami semua diam. Sinta menahan tangis, tapi kenapa ibu tak lawan? Di dalam, kemarahan bercampur kasih. Dokter keluar, keluarga Bapak Hari. Sinta dan ibu mendekat. Kondisinya stabil, tapi butuh istirahat. Sinta ingin masuk, tapi ibu menghalangi, ayah tak mau lihatmu. Kata itu seperti pukulan. Sinta mundur, baiklah. Tapi di hati, dia berteriak, aku anaknya. Mengapa begini? Rina menelepon, bagaimana? Sinta cerita singkat, suara gemetar. Pulanglah, kata Rina. Tapi Sinta tak bisa. Dia duduk di bangku taman rumah sakit, memikirkan masa lalu. Ayahnya dulu bangga padanya, anak pintar yang lulus cum laude. Tapi sekarang, aku sampah baginya. Rasa sakit itu semakin dalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Malam itu, Mira datang ke rumah sakit.
Kak, serunya memeluk Sinta. Aku kangen. Sinta tersenyum pahit, aku juga. Ayah gimana? Mira menghela napas, masih marah. Dia bilang kau bawa kutukan. Sinta terpaku, kutukan. Hanya karena aku mencintai Rina. Mira menatapnya, Kak, aku dukungmu. Tapi di rumah, suasana tegang. Ibu diam-diam menangis. Sinta merasa bersalah, aku tak mau hancurkan keluarga. Tapi di dalam, dia bertanya, mengapa aku yang harus korban? Mereka bicara lama, Mira cerita tentang gosip di kampung, tetangga yang menjauh. Mereka bilang keluarga kita tercemar. Sinta celenc tangan, ini Indonesia, Mira. Masih banyak yang tak paham. Rina datang menjemput, melihat Sinta lelah. Mari pulang. Di mobil, Sinta diam, pikirannya penuh. Aku ingin ayah sembuh, tapi tak mau pura-pura. Rina mengangguk, itu hakmu. Tapi Rina sendiri mulai ragu. Keluarganya menelepon, Rina, kami dengar pacarmu bermasalah dengan keluarga. Jangan terlibat dalam. Rina marah, ini urusanku. Tapi di hati, tekanan bertambah. Apa aku siap bayar harganya, pikirnya. Hubungan mereka semakin tegang, Sinta sering termenung, Rina merasa diabaikan. Kau lebih pikirkan keluargamu daripada kita, kata Rina suatu malam. Sinta balas, karena mereka darah dagingku. Pertengkaran itu meninggalkan luka. Beberapa hari kemudian, ayah Sinta pulang dari rumah sakit. Sinta mendapat kabar dari Mira, ayah ingin bicara. Sinta ragu, tapi pergi. Di rumah, ayah duduk di kursi, wajah lemah tapi mata tajam. Kau datang, katanya dingin. Sinta duduk, ya, ayah. Ayah menghela napas, aku tak setuju pilihanmu. Itu dosa. Sinta menahan amarah, ini bukan pilihan, ayah. Ini aku. Debat panjang, ayah bicara tentang agama, masyarakat, di Indonesia, ini tak diterima. Sinta balas, tapi aku manusia, punya hak bahagia. Ayah diam, lalu bilang, pergi lagi jika kau tak berubah. Sinta berdiri, air mata mengalir, aku tak akan berubah. Keluar rumah, hatinya hancur. Mengapa ayah tak bisa terima? Rina menunggu di luar, melihat Sinta menangis. Apa katanya? Sinta cerita sama saja. Di apartemen, mereka bicara. Mungkin kita pisah sementara, kata Sinta tiba-tiba. Rina terkejut, kenapa? Sinta, aku tak mau kau ikut menderita. Rina marah, jangan putuskan sendiri. Tapi di hati Sinta, ini untuk lindungi Rina. Aku cinta dia, tapi ini terlalu berat. Malam itu mereka tidur terpisah, ruangan penuh keheningan yang menyiksa. Konflik memuncak saat teman Rina di kantor tahu tentang mereka. Rina, kau lesbian. Hati-hati, bisa dipecat. Rina diam, tapi takut. Dia cerita pada Sinta, aku takut kehilangan pekerjaan. Sinta mengerti, Ma, ini gara-gara aku. Rina peluknya, bukan. Ini kita. Tapi keraguan semakin besar. Sinta bergabung dengan aktivis LGBT, ikut demo kecil. Kita harus lawan, katanya. Rina ragu, itu berbahaya. Sinta, lebih berbahaya diam saja. Perbedaan itu mulai retakkan hubungan. Akhirnya, Mira menelepon lagi, Kak, ibu sakit sekarang. Karena ayah terus marah. Sinta panik, aku datang. Rina ikut, tapi tegang. Di rumah, ibu berbaring lemah. Sinta, katanya pelan. Sinta pegang tangannya, ibu, makan aku. Ibu menangis, bukan salahmu. Ayah terlalu keras. Ayah masuk, melihat mereka, marah. Keluar, bentaknya. Sinta berdiri, tidak. Ibu butuh aku. Konfrontasi itu penuh emosi,
ayah berteriak. Sinta balas, ayah, aku tetap anakmu. Air mata semua mengalir, ruangan penuh ketegangan. Setelah konfrontasi itu, ayah Sinta diam, tapi tak usir lagi. Ibu memohon, cukup, Hari. Biarkan dia. Ayah pergi ke kamar, meninggalkan Sinta dan ibu. Nak, ibu takut kehilanganmu, kata ibu. Sinta menangis, ibu juga kehilangan aku saat diam saja. Ibu mengangguk, ibu salah. Di masyarakat kita, ini tabu. Sinta, tapi ibu, cinta tak salah. Percakapan itu menyentuh, tapi Sinta merasa pilu. Mengapa butuh sakit untuk bicara, batinnya? Rina menunggu di luar, cemas. Saat Sinta keluar, bagaimana? Sinta, ibu dukung, ayah masih marah. Rina peluknya, tapi di hati Rina, kelelahan menumpuk. Ini tak pernah berakhir. Kembali ke apartemen, Sinta termenung. Aku ingin keluarga kembali utuh, tapi tanpa pura-pura. Rina mungkin butuh waktu. Tapi Rina sendiri mulai berpikir ulang. Keluarganya menelepon lagi, Rina, pikirkan masa depanmu. Pernikahan, anak. Rina marah, tapi kata itu menggema. Apa aku ingin itu, pikirnya. Dia cinta Sinta, tapi tekanan sosial di Indonesia berat. Teman-temannya menjauh, pekerjaan terancam. Ini harga cinta, gumamnya, tapi semakin hari, semakin. Sinta semakin aktif di komunitas LG. Dia ikut workshop, bicara tentang pengalaman. Kita harus suarakan hak kita, katanya di pertemuan. Orang-orang tepuk tangan, tapi Sinta merasa kosong. Ini untuk apa jika Rina tak bahagia? Di rumah, mereka jarang bicara intim. Rina sibuk kerja, Sinta sibuk aktivisme. Suatu malam, Rina bilang, Sinta, kita perlu bicara. Sinta tegang, apa? Rina, aku lelah dengan semua ini. Tekanan terlalu besar. Sinta terluka, jadi kau mau putus. Rina menangis, bukan itu. Tapi aku butuh ruang. Sinta marah, ruang. Setelah semua yang kita lalui. Pertengkaran hebat, kata-kata pedas terlontar. Kau egois, bentak Sinta. Rina balas, kau yang tak paham aku. Malam itu, Rina pergi ke rumah teman, meninggalkan Sinta sendirian. Sinta duduk di lantai, menangis. Mengapa semuanya hancur? Pikirannya penuh penyesalan. Aku terlalu tekan Rina. Tapi juga marah, dia janji bersama. Pagi harinya, Mira datang ke apartemen. Kak, ayah ingin ketemu lagi. Sinta ragu, buat apa? Mira, dia berubah, Kak. Setelah lihat ibu sakit. Sinta pergi, sendirian. Di rumah, ayah duduk, wajah lelah. Sinta, duduk. Sinta taat. Ayah bicara pelan, aku tak setuju, tapi kau anakku. Jangan hilang lagi. Sinta terkejut, air mata mengalir. Ayah. Terima kasih. Tapi ayah tambah, tapi jangan bawa pacarmu ke sini. Sinta teriris, Rina bagian dari aku. Ayah menggeleng, itu syarat. Sinta berdiri, aku tak bisa. Keluar rumah, hatinya perang, ini kemajuan, tapi masih menyakitkan. Rina kembali malam itu, mereka bicara. Ma, kata Rina. Sinta, aku juga. Tapi ketegangan tetap. Sinta cerita tentang ayah, dia mau aku kembali, tapi tanpamu. Rina diam, lalu bilang, mungkin itu terbaik. Kembalilah ke keluargamu. Sinta terkejut, apa maksudmu? Rina menangis, kita tak bisa terus begini. Masyarakat tak inginkan. Sinta marah, jadi kau menyerah. Rina bukan menyerah, realistis. Debat panjang, penuh emosi. Sinta merasa dikhianati, kau bilang cinta. Rina cinta, tapi ini menyiksa. Akhirnya, Rina pergi lagi, kali ini mungkin permanen.
Sinta sendirian, hati hancur. Aku kehilangan semuanya. Dia hubungi teman komunitas, aku butuh bantuan. Mereka dukung, kau kuat. Tapi di dalam, Sinta ragu. Apa aku salah pilih cinta? Beberapa hari kemudian, dia dapat kabar Rina bertemu pria dari keluarganya. Apa dia berubah, pikir Sinta, sakit hati. Mira menelepon, Kak, pulanglah. Ibu butuhmu. Sinta ragu, tapi pergi. Di rumah, ibu peluknya, ayah diam tapi tak usir. Ini rumahmu, kata ayah pelan. Sinta tinggal sementara, tapi pikirkan Rina terus. Apa dia bahagia sekarang? Konflik dalam semakin dalam. Sinta lihat Rina dikait dengan pria itu. Hatinya terbakar. Pengkhianat, gumamnya. Tapi dia tak dekati. Malam itu, dia menangis sendirian. Mengapa aku tak cukup? Ayah lihat, itu konsekuensi pilihanmu. Sinta balas, pilihan. Ini takdirku. Debat lagi, tapi kali ini, ayah dengar. Mungkin aku salah, kata ayah akhirnya. Sinta terkejut, tapi senang. Tapi kehilangan Rina menyiksa. Harga kebebasan terlalu mahal. Akhirnya, Sinta putuskan konfrontasi Rina. Dia datang ke apartemen, kita bicara. Rina terkejut, Sinta. Mereka duduk, Rina cerita, keluargaku paksa aku bertemu pria itu. Aku tak mau. Sinta, tapi kau pergi dariku. Rina menangis, aku takut. Tekanan terlalu besar. Mereka peluk, tapi tak kembali seperti dulu. Apa kita bisa mulai lagi, tanya Sinta. Rina ragu, entahlah. Malam itu penuh ketidakpastian, emosi membara. Setelah pertemuan itu, Sinta dan Rina coba perbaiki hubungan. Mereka bertemu diam-diam, bicara panjang. Aku masih cinta, kata Rina. Sinta, aku juga. Tapi bayang pengkhianatan tetap. Apa kau benar-benar setia, pikir Sinta. Di sisi lain, keluarga Sinta mulai terima kehadirannya. Ayah bicara lebih lembut, aku tak ingin kehilangan anak. Tapi saat Sinta sebut Rina, ayah diam, jangan bawa itu ke rumah. Sinta tertekan, ini hidupku, ayah. Perang batin semakin sengit, antara keluarga dan cinta. Rina hadapi tekanan sendiri. Keluarganya paksa pertunangan dengan pria itu. Rina, ini untuk kebaikanmu, kata ibunya. Rina menolak, aku tak mau. Tapi ayahnya marah, kau malu-maluin keluarga. Rina menangis, ini aku, Bu. Di hati, dia ragu apa aku korban untuk Norma. Dia cerita pada Sinta, mereka mau aku nikah. Sinta panik, jangan. Rina, aku tak akan. Tapi ketakutan membesar. Ini bisa hancurkan semuanya. Sinta semakin aktif di aktivisme. Dia bicara di acara LGBT, cerita pengalamannya. Kita harus lawan diskriminasi, katanya, suara bergetar. Penonton tepuk tangan, tapi ada yang lempar komentar jahat. Dosa, teriak seseorang. Sinta terguncang, tapi lanjut. Ini perjuangan. Tapi di dalam, lelah. Buat apa jika Rina ragu? Rina ikut satu acara, tapi takut ketahuan. Aku dukung dari belakang, katanya. Sinta marah, itu pengecut. Rina terluka, aku tak sekuatmu. Pertengkaran lagi, emosi meledak. Mira jadi penghubung. Kak, ayah mulai baca tentang LGBT. Sinta terkejut, benar. Mira, iya, diam-diam. Sinta pulang lebih sering, bicara dengan ayah. Ayah, ini bukan penyakit. Ayah mengangguk pelan, aku coba paham. Tapi kemajuan lambat. Ibu dukung, biarkan waktu. Sinta merasa harapan, tapi kehilangan Rina menyiksa. Aku tak bisa punya keduanya.
Konflik memuncak saat keluarga Rina tahu tentang pertemuan mereka lagi. Ayah Rina datang ke apartemen, marah. "Rina, pulang. Tinggalkan gadis ini." Rina gemetar, "Tidak, ayah." Sinta berdiri di depan, "Ini pilihan kami." Ayah Rina bentak, "Ini haram. Di Indonesia, ini tak boleh." Mereka debat sengit, ayah tarik Rina. "Lepaskan," teriak Sinta. Rina menangis, "Ayah, tolong." Akhirnya ayah pergi, tapi ancam, "Kau tak lagi anakku jika lanjut." Rina hancur, "Mengapa begini?" Malam itu Rina putuskan, "Sinta, mungkin kita pisah." Sinta terkejut, "Kenapa sekarang?" "Rina, aku tak tahan lihat keluargaku hancur." Sinta menangis, "Jadi kau pilih mereka?" Rina, "Bukan pilih, tapi tak bisa lihat mereka sakit." Sinta marah, "Kau khianati aku." Rina pergi, meninggalkan Sinta dalam kegelapan emosi. Ini akhir, pikir Sinta, hati remuk. Sinta kembali ke keluarga, tapi hampa. "Ayah, lihat apa yang terjadi." Sinta cerita, Rina pergi. Ayah diam, lalu bilang, "Mungkin itu terbaik." Sinta marah, "Ayah tak paham." Tapi ayah tambah, "Aku paham sakitnya. Aku hampir kehilanganmu." Percakapan itu menyentuh, Sinta menangis di pelukan ayah. "Makan aku, nak," kata ayah. Sinta makan juga. Tapi kehilangan Rina seperti lubang di hati. Beberapa minggu kemudian, Sinta dengar Rina tunangan. Hatinya hancur. Pengkhianat sejati. Dia hubungi Rina, "Benar?" Rina jawab, "Ya, untuk keluarga." "Sinta, kau bohong pada diri sendiri." Rina menangis, "Ini pengorbanan." Sinta putus kontak, tapi pikiran tak berhenti. Apa aku harus move on? Di komunitas, dia bertemu orang baru, tapi tak sama. Rina satu-satunya. Akhirnya, Sinta putuskan konfrontasi terakhir. Dia datang ke rumah Rina, tepat sebelum tunangan. "Rina, jangan." Rina terkejut, "Sinta, pergi." Tapi mereka bicara di taman. "Aku cinta kau," kata Sinta. "Rina, aku juga, tapi ini harus." Keluarga Rina keluar, marah. "Keluar," bentak ayahnya. Sinta pergi, tapi kata terakhir, "Pikirkan lagi." Malam itu, Sinta menangis sendirian, emosi membuncah. Ini harga kebebasan. Malam tunangan Rina, Sinta tak bisa diam, dia pergi ke acara, hati bergejolak. "Aku harus hentikan ini." Di sana, Rina cantik dalam gaun tradisional, tapi mata sedih. Sinta dekati diam-diam, "Rina, ini salah." Rina gemetar, "Sinta, pergi." "Tapi Sinta, kau bohong pada semua." Keluarga lihat, ayah Rina marah, "Siapa kau?" Sinta berdiri tegar, "Aku orang yang mencintainya." Ruangan gempar, tamu bergosip. Rina menangis, "Cukup." Ayah tariknya, tapi Rina tolak, "Ayah, hentikan." Konfrontasi meledak, emosi memuncak. Rina bicara di depan semua, "Aku lesbian. Aku cinta Sinta." Tamu terkejut, keluarga marah. "Ayah Rina, kau gila." "Rina, ini aku, ayah." Sinta dukung, "Kami tak salah." Tapi ayah usir Sinta keluar. Rina ikut Sinta pergi, meninggalkan acara hancur. Di mobil, Rina menangis, "Aku kehilangan semuanya." Sinta, "Tapi kita punya satu sama lain." Tapi di hati, Sinta ragu, ini benar. Mereka kembali ke apartemen, suasana tegang. "Apa sekarang?" tanya Rina. "Sinta, kita lawan bersama." Tapi berita menyebar cepat. Keluarga Sinta tahu, ayah marah lagi. "Kau bawa malu," kata ayah di telepon. "Sinta, ayah, ini kebenaran." Ayah diam, lalu putus. Sinta hancur, lagi-lagi kehilangan. Rina peluknya, "Ma."
Tapi Rina sendiri dapat ancaman dari keluarga, jangan pulang lagi. Mereka sendirian, tapi lebih kuat. Ini pengorbanan terbesar, pikir Sinta. Beberapa bulan kemudian, Sinta dan Rina pindah ke Bali, mencari kedamaian. Mereka kerja relance jauh dari Jakarta. Tapi trauma tetap. Sinta sering mimpi buruk, mengapa kita harus bayar mahal. Rina, karena masyarakat belum siap. Mereka ikut komunitas lokal, dukung orang lain. Ini perjuangan, kata Sinta di pertemuan. Tapi di dalam, luka dalam. Apa kita bahagia? Suatu hari, Mira datang ke Bali. Kak, ayah ingin ketemu. Sinta ragu, buat apa? Mira, dia berubah. Baca banyak, bicara dengan ustadz yang progresi. Sinta dan Rina pergi ke Jakarta. Di rumah, ayah duduk, mata lembut. Sinta, Rina, duduk. Mereka terkejut. Ayah bicara, aku salah. Aku takut masyarakat, tapi kalian anak manusia. Air mata mengalir, ayah peluk Sinta. Makan ayah. Rina menangis, terima kasih. Ibu peluk semua, keluarga utuh lagi. Tapi tak sempurna. Keluarga Rina masih tolak. Ayah Rina kirim pesan, kau mati bagi kami. Rina sakit hati, tapi kuat. Aku punya keluarga baru, katanya. Sinta dan Rina kembali ke Bali, tapi sekarang dengan harapan. Kita menang, kata Sinta. Tapi di hati, pertanyaan tetap, harga ini layak. Waktu berlalu, Sinta jadi aktivis terkenal, bicara di media tentang hak di Indonesia. Perubahan dimulai dari keluarga, katanya. Rina dukung, desain poster kampanye. Mereka bahagia, tapi ingat pengorbanan. Tanpa itu, kita tak di sini, pikir Sinta. Tapi masyarakat masih keras, demo kontral sering. Kita terus lawan, kata Rina. Akhirnya, di akhir perjalanan, Sinta renungkan semuanya. Aku dihapus, tapi bangkit. Buat mereka hadapi kenyataan. Tapi pertanyaan besar, apakah pengorbanan cinta seperti ini benar atau salah?